Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di podcast dari Pulau Gadung untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026. Baik, tema podcast kita untuk siang hari ini adalah Wakil Menteri Haji Dhanil Anzar Simanjuntak. Dari godaan kartel haji sampai 8 tahun kemudian menjadi juru bicara untuk Presiden Prabowo Subianto. Hari ini kita akan mengenal Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak yang dulunya menjadi anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra yang sekarang dilantik sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh oleh Presiden Prabowo bersama Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa dulu dirinya digoda oleh kartel haji untuk melancarkan segala urusan yang berkaitan dengan haji ilegal. Sementara itu, Menteri Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Wakil Menteri Haji Dhanil Anzar Simanjuntak dulunya pernah digoda oleh kartel haji. Namun Dhanil menolak bujuk rayuan kartel haji itu dan justru agar kartel haji itu harus segera disingkirkan. Sementara itu, 8 tahun kemudian Dhanil diangkat menjadi juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto 8 tahun kemudian, sekaligus dilantik sebagai anggota Komisi DPR RI fraksi Partai Gerindra. Udah bawa waktu ini. Kita langsung saja podcast yaitu Wamen Haji dari godaan kartel haji hingga 8 tahun jadi jubir Prabowo. Sementara itu, Wakil Menteri Haji Dhanil Anzar menyatakan bahwa dulu dirinya digoda oleh para kartel haji untuk memuluskan korupsi pengadaan haji dan umroh. Ini informasi dari Tempo.co ya. Gini, dari Jakarta, politikus Partai Gerindra Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memintanya menjadi juru bicara, meskipun Dhanil baru ditunjuk oleh Prabowo sebagai wakil kepala bidang penyelenggara haji. Meskipun sudah ditunjuk sebagai kepala badan penyelenggara haji, Dhanil Anzar menyatakan bahwa dirinya dengan bijak menerima amanah dari Presiden Prabowo Subianto. Dan jelas, Pak Prabowo minta saya kawal penyelenggara haji, tapi juga beliau tetap minta saya untuk mendampingi jadi jubir presiden, kata Dhanil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa tanggal 22 Oktober 2024. Pak Prabowo minta saya untuk mengawal badan penyelenggaraan haji untuk menangani urusan kartel haji yang selalu melancarkan berbagai korupsi dalam penyelenggaraan haji dan umroh, kata Dhanil. Dhanil mengatakan bahwa ia sudah menjadi juru bicara Prabowo selama 7 tahun. Mantan pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah ini menyebut bahwa dirinya masuk politik karena percaya dengan kepemimpinan Prabowo. Dulu Dhanil mengatakan bahwa ia sudah menjadi anggota pengurus pusat Muhammadiyah selama 7 tahun terakhir ini. Sekarang di tahun ke-8 kepemimpinannya di Muhammadiyah, Dhanil memasuki dunia politik karena yakin dengan
kemampuan Prabowo dalam jabatan kepresidenan Republik Indonesia. Prabowo melantik Daniel di Istana Negara, Jakarta pada Selasa pagi, tanggal 22 Oktober 2024 dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 154/P tahun 2024 tentang mengangkatkan Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Daniel menampingi Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji. Sementara itu, di tahun ke-8 keanggotaannya di Muhammadiyah, Dhanil ditawari jabatan untuk menjadi Wakil Menteri Haji dan Umroh yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf. Dalam momen pelantikan di Istana Negara, Daniel sempat tampak terharu. Ini Pak Prabowo jadi presiden salah satu cita-cita besar saya jadi politik. Selama ini saya perjuangkan dan saya temani sebagai jubir beliau maksudnya ya. Dalam momen pelantikannya sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia di Istana Negara, Dhanil mengucapkan terima kasih kepada Prabowo karena Prabowo telah memberinya amanah untuk memimpin Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia bersama dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Ia menegaskan bahwa ia akan mengemban amanah itu dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Saya siap, insya Allah, untuk mengemban amanah saya sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab, kata Dhanil. Badan Penyelenggara Haji akan kolaborasi dengan Kementerian Agama untuk tahun pertama, khususnya ada di Demokrat Haji dan Umroh. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji mengatakan bahwa Prabowo berharap jemaah haji bisa berangkat dengan aman dan nyaman. Ia dulunya dilantik sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umroh bersama Kementerian Agama Republik Indonesia sebelum berubah dan bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Maria Assegaf, yang menjadi penyambung lidah bagi Menteri Haji dan Umroh serta wakilnya, mengatakan bahwa ia sudah mengenal baik Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji sejak ia masih menjadi jurnalis di salah satu televisi swasta. Beliau juga berharap bahwa Indonesia nantinya mempunyai perkampungan Indonesia sendiri di Tanah Suci, sehingga semua kegiatan jemaah haji maupun jemaah umroh Indonesia bisa terlokalisir satu tempat di sana, kata pria akrab disapa Gus Irfan. Jadi ya, saya sampaikan di informasi dari Tempo.co ya. Setelah dilantik sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia bersama Muhammad Irfan Yusuf yang menjabat sebagai Menteri, Dhanil berjanji bahwa realisasi kampung haji dan umroh Indonesia di Mekah, Arab Saudi terwujud 100%. Ini informasikan dari infopublik.id. Badan Penyelenggara Haji akan fokus bagaimana biaya haji ke depannya murah dan pelayanan yang berkualitas. Pengelolaan haji yang harus bebas dari praktek korupsi, transparan, dan akuntabel. Badan Penyelenggara Haji memiliki fokus untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang berkualitas
sekaligus menjadikan biaya haji menjadi lebih murah dan lebih terjangkau bagi kalangan miskin yang belum mampu untuk berhaji. Oke, rekan-rekan GTV, kita akan beralih ke masuki sesi pertama, yaitu inti utama. Inti utama dari podcast ini adalah mengeksplorasi perjalanan kehidupan Dhanil Anzar Simanjuntak dari menjadi anggota DPR fraksi Partai Gerindra, menjadi Kepala Badan Penyelenggara Haji sampai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia. Inti utamanya, hal tersebut diungkapkan Wakil Kepada Badan Penyelenggara Haji Dhanil Anzar Simanjuntak usai melepas keberangkatan jemaah haji kelompok terbang alias Kilter 13 embarkasi Padang Senin pada tanggal 26 Mei 2025. Sementara itu, Dhanil lahir di tengah-tengah keluarga haji yang menempuh pendidikan sekolah rakyat di zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Ia tak menampik fakta dalam mengelola haji terdapat kartel baik di dalam negeri maupun luar negeri. Karena memang ada fakta bahwasannya pengelolaan haji itu ada kartel. Ada kata haji baik di luar negeri maupun Indonesia. Nah, itu yang perlu dibersihkan dan dituntaskan. Sementara itu, Dhanil melanjutkan kuliah di
universitas swasta di Indonesia dan luar negeri. Maka itu, kata Daniel, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan BP Haji dapat mengelola haji bebas dari praktek korupsi, manipulasi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, mata penyelenggara haji harus menjadi institusi setingkat kementerian yang wajahnya itu integritas kedepannya untuk mengelola haji itu, kata Pak Prabowo, harus bebas korupsi, transparan, dan akuntabel. Setelah lulus dan menjadi sarjana dari universitas di Indonesia dan luar negeri, Daniel memulai karirnya sebagai anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra dan berhasil terpilih di DPR RI. Itulah awal mula karir Daniel Anzar Simanjuntak di bidang politik. Di bidang kemasyarakatan, ia dikenal memiliki wawasan luas di kalangan masyarakat. Daniel menyebutkan tahun ini momentum menjadi langkah untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan haji karena tahun berikutnya pengelolaan haji sepenuhnya menjadi tanggung jawab BP Haji, bukan Kementerian Agama lagi. Ia duduk di Komisi DPR RI sebagai ketua. Ia memimpin komisi itu dengan baik mengenai masalah-masalah penyelenggaraan haji dan umroh di Indonesia.
Apa yang baik yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama tentu kami lanjutkan supaya lebih baik. Apa-apa yang kurang baik yang kami evaluasi dan kami pastikan supaya bisa berjalan baik. Itu pertama. Selanjutnya, selama duduk di Komisi 1 DPR RI, Dhanil ditawari imbalan menjanjikan oleh para kartel haji untuk memuluskan kasus korupsi yang sedang berkembang yang menjerat mantan Menteri Agama Yakut Holil yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Setahun ini momentum kami melakukan evaluasi secara menyeluruh. Kemudian kedua banyak hal, mulai dari pengelolaan secara keseluruhan sampai hal-hal teknis ibunya yaitu alias MC Padang, garis miring Marajo, garis miring Samsul Rizal, garis miring Rusdi PH, garis miring Agung H, dan garis miring Dharma Surya. Begitu ya saya sampaikan dari info publik ya. Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh dalam Kementerian atau maksud saya Badan Penyelenggara Haji dan Umroh, dan jika ada yang kurang mohon untuk dimaafkan. Seperti yang dikatakan oleh Dhanil waktu menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji, ia dirayu oleh para kartel haji untuk memuluskan korupsi dan suap yang terjadi di
dalam penyelenggaraan haji dan umroh di Indonesia. Informasikan yang ketiga dari liputan6.com. Presiden Prabowo Subianto telah melantik Daniel Azhar Simatujah sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa pada tanggal 22 Oktober 2024. Meski mengawal penyelenggaraan ibadah haji, Daniel tetap diminta Prabowo menjadi juru bicara Presiden. Yang terbaru adalah Presiden Prabowo Subianto melantik Daniel Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Haji dan Umroh untuk mengurus masalah-masalah yang terkait dengan haji dan umroh di Indonesia. Yang jelas, Pak Prabowo minta saya kawal penyelenggara haji, tapi juga beliau tetap minta saya untuk mendampingi jadi jubir presiden, kata Daniel di Kompleks Istana Kepresiden ke Jakarta Pusat, Selasa pada tanggal 22 Oktober 2024. Daniel mengatakan setelah dilantik menjadi Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, katanya, yang jelas saya diminta Presiden Prabowo untuk mengawal Badan Penyelenggaraan Haji dan Umroh untuk berjalan efektif dan tidak ada suap di badan tersebut. Ex-jubir Menteri Pertahanan ini sangat terharu melihat Prabowo sudah menjadi presiden.
Sementara itu, selama menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Dhanil mengaku pernah ditawari Pak Kadal Haji untuk memuluskan suap dan korupsi di lingkungan Badan Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Bahkan, Dhanil sempat menangis ketika Prabowo melantik dirinya Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Waktu ia dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, ia sempat menangis terharu dilantik oleh Presiden. Senang Prabowo jadi presiden. Dhanil menyatakan salah satu cita-citanya dalam politik adalah melihat Prabowo menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Saya senang Pak Prabowo menjadi presiden karena setelah sekian lama berjuang bareng Pak Prabowo. Nah, ini Pak Prabowo menjadi presiden salah satu cita-cita besar saya dalam politik ya melihat Pak Prabowo menjadi presiden. Jadi tadi di depan saya Presiden Prabowo yang selama ini saya perjuangkan dan saya temani sebagai jubir beliau. Dari reporter Muhammad Jonathan Saputra dari sumber dari media Merdeka.com. Dari inti utama dalam podcast kita ini, kita mengambil banyak pelajaran penting dari perjalanan hidup seorang Dhanil Anzar Simanjuntak
dari duduk di Komisi DPR RI menjadi wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji dan akhirnya menjadi Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia bersama Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Oke, ini adalah informasi terakhir dari kumparan.com. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa pada tanggal 22 Oktober 2024. Baik, kita akan masuk ke dalam tanya jawab untuk bertanya sekaligus menjawab apa yang kita bahas di dalam podcast ini. Tanya jawabnya, selain diminta mengawal penyelenggaraan ibadah haji, Dhanil mengaku Prabowo tetap meminta dirinya untuk menjadi juru bicara presiden. Sementara itu, setelah menjadi Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil siap untuk melanjutkan tugas-tugas terdahulunya yang diemban bersama Badan Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Nah, yang jelas lagi, Pak Prabowo minta saya kawal penyelenggara haji, tapi juga beliau tetap minta saya untuk mendampingin jadi jubir presiden ke Dhanil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa pada tanggal 22 Oktober 2024 silam. Sementara itu, setelah menjadi Wakil Menteri Haji dan Umroh bersama Muhammad Irfan Yusuf yang menjabat sebagai Menteri, Dhanil berjanji akan
melaksanakan tugas sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Baik, kita akan masuk ke dalam kesimpulan sebelum menutup podcast untuk siang hari ini. Apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya, Daniel mengaku senang dengan dilantiknya Prabowo sebagai presiden. Bahkan ia menegaskan bahwa adalah satu cita-citanya adalah politik adalah melihat Prabowo dilantik. Nah, ini Prabowo yang menjadi presiden satu-satunya. Salah satu cita-cita besar saya dalam politik ya melihat Pak Prabowo menjadi presiden. Kata si Daniel Azhar Simanjuntak ya. Baiklah rekan-rekan GTV, sampai di sini jumpa kita dalam program podcast DPG kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode podcast DPG dari Pulau Gadung yang selanjutnya. Kesimpulan saya adalah melihat perjalanan hidup seorang Daniel Anzar Simanjuntak sampai menjadi Wakil Menteri Haji dan Umroh dengan penuh lika-liku, kita belajar bahwa untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi diperlukan adanya perjuangan dan pengorbanan penuh yang harus dilandasi dengan rasa keikhlasan. Baik, demikian podcast dari Pulau Gadung untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026. Kita akan ketemu lagi di podcast dari Pulau Gadung untuk Sabtu yang akan datang. Terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.